Saya bisa membuktikan Paulus itu terbukti sebagai orang yang memiliki ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus dalam Bible. Yesus ini berkali-kali mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati dengan nabi palsu, pengajar palsu yang ciri-cirinya itu justru hanya dimiliki oleh Paulus. Matius 23:15 secara faktual tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang dibawa oleh orang Farisi yang penganutnya itu kejahatannya sama seperti Paulus kecuali agama Kristen. Kejahatan Paulus semasa hidupnya adalah membunuh jemaat-jemaat Kristus. 500 tahun gereja Katolik membantu jutaan orang yang mengaku pengikut Kristus sejati. Persis kejahatannya melampaui kejahatan Paulus. Waktu Protestan hadir di abad ke-16, kalian tahu siapa korban yang orang Protestan yang mengaku pengikut Kristus? Nama denomnya adalah anak baptis. Saya menjawab pernyataan Riva yang membelokkan makna daripada Matius 15. Ini adalah sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab, sebab jika orang Kristen yang mendengar, bisa jadi terjadi penyesatan, salah jalan, salah pengertian. Dan kalau orang non-Kristen yang mendengar, mereka punya perspektif yang negatif terhadap iman Kristen. Karena itu berhati-hatilah untuk mendengarkan setiap penjelasan dari kitab suci. Nah, kesalahan Riva menyeret ayat ini untuk membingkai Paulus sebagai orang Farisi yang melahirkan pengikut neraka dan penjahat. Riva memuntir kecaman Yesus terhadap Farisi untuk dituduhkan secara langsung kepada Paulus semata. Makna yang sebenarnya dalam Matius 23 ayat 15, Yesus sedang mengecam sikap munafik dan legalisme ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi pada masa hidup Yesus. Mereka sibuk melakukan proselitisme, menjadikan orang lain penganut agama mereka, agama Yahudi. Namun, bukan untuk membawa orang kepada Allah, melainkan untuk membebankan aturan-aturan lahiriah yang membelenggu setiap pengikut agama Yahudi yang dari luar orang Israel. Ironisnya, ajaran Paulus justru berada di kutub yang bersemberangan dengan orang-orang Farisi tersebut. Orang-orang Farisi yang munafik yang dikecam oleh Yesus. Paulus yang memang mantan Farisi bertobat dan menentang habis-habisan sikap legalisme tersebut. Paulus mengajarkan bahwa manusia tidak diselamatkan oleh ketaatan buta pada hukum lahiriah atau pembenaran diri seperti Farisi, melainkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Di dalam Roma 3 ayat 28, kemudian Galatia 2 ayat 16, Riva secara keliru menuduhkan ajaran Farisi kepada sosok yang justru meruntuhkan tembok legalisme Farisi itu sendiri. Ini kan letak kesalahan yang fatal. Kemudian, kebutaan terhadap konteks pertobatan Paulus. Kisah Para Rasul 9 dan pasal 22. Kesalahan Riva, dia mengutip tindakan Saulus yang menganiaya jemaat Kristen untuk membuktikan bahwa Paulus adalah penjahat. Nah, sebenarnya Riva menutup mata dari fakta inti Alkitab. Tindakan penganiayaan itu dilakukan Saulus sebelum ia mengalami pertobatan. Kisah Para Rasul justru mencatat transformasi radikal yang dialami oleh Saulus. Saulus sang penganiaya diubah menjadi Paulus, sang rasul yang rela menderita dan mati demi Injil. Ya, menilai karakter dan ajaran Paulus berdasarkan tindakannya sebelum mengenal Kristus adalah bentuk manipulasi narasi yang sangat fatal. Jika logika Riva dipakai, maka konsep pengampunan, pertobatan, dan pemulihan jiwa dalam agama manapun menjadi tidak bermakna. Dan mengabaikan kesaksian dan validasi para rasul utama. Kesalahan Riva di sana menciptakan narasi seolah-olah Paulus adalah penyusup liar yang berdiri sendiri dan bertentangan dengan murid-murid Yesus atau para rasul lain. Padahal yang sebenarnya Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa pelayanan Paulus diakui secara sah oleh para rasul di dalam Galatia 2 ayat 9. Ya. Para pilar utama gereja Yerusalem.
Yakobus, Petrus, dan Yohanes memberikan jabat tangan persekutuan sebagai tanda persetujuan atas pengajaran Rasul Paulus. Bisa kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Secara eksplisit menegaskan bahwa tulisan-tulisan Paulus ditulis berdasarkan hikmat yang dikaruniakan kepadanya dan sejajar dengan kitab-kitab yang lain. Ya, kitab suci. Jadi jika para murid yang hidup bersama Yesus mengakui Paulus atas dasar apa Rifa yang hidup 2000 tahun kemudian merasa lebih tahu daripada Petrus dan Yohanes. Aduh, Rifa. Kemudian dia juga melakukan falasi sejarah, mengaitkan ajaran Paulus dengan inkuisisi dan konflik sektarian. Ya. Rifa membawa-bawa peristiwa inkuisisi abad pertengahan dan penganiayaan kaum Anabaptis pada abad ke-16 untuk menuding bahwa ajaran Paulus melahirkan kejahatan massal. Sebenarnya ini adalah kekeliruan logika. Ya, kenapa? Karena kejahatan politik dan kekerasan yang dilakukan oleh institusi atau oknum penguasa di abad pertengahan adalah itu pelanggaran nyata terhadap ajaran Alkitab. Bukan buah dari ajaran Alkitab, baik Yesus maupun Paulus secara konsisten mengajarkan tentang kasih dan anti kekerasan. Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan dalam Galatia 5 ayat 22-23, ia menekankan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ketika oknum gereja masa lalu itu menggunakan kekerasan, mereka sedang mengkhianati ajaran Paulus dan Kristus. Tuh, dengar tuh, Rifa. Ya, bukan menjalankannya, bukan menjalankan ajaran Paulus, justru mereka sebaliknya menentang ajaran Paulus. Atas dasar apa kamu menuduh peristiwa itu merupakan dorongan daripada ajaran Paulus? Ya, menyalahkan Paulus atas tindakan oknum yang melanggar ajarannya sama konyolnya dengan menyalahkan hukum negara atas kejahatan para kriminal yang melanggar hukum tersebut. Jadi, tafsir dan tuduhan yang dilontarkan Rifa runtuh dengan sendirinya ketika dihadapkan pada konteks Alkitab dan sejarah yang jujur. Paulus bukanlah nabi palsu, melainkan Rasul Kristus yang diutus membawa Injil keselamatan. Narasi yang dibangun oleh Uni Rifa tidak lebih dari sekedar manipulasi teks untuk membakar sentimen tanpa didasari oleh pemahaman teologis yang benar dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.